saudara, kita pujian. Lagu ini baru yang kita mulai belajar sama-sama ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Hari-hari ini saya diingatkan oleh Tuhan, kita harus selalu bersyukur dalam apapun juga, ya, baik senang maupun sedih. Bersyukur sama Tuhan. Oke. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, kata-katanya simbol sekali ya saudara. Intinya kita harus bersyukur sama Tuhan untuk apa yang kita terima, baik sedih maupun senang. Kita ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Mari jemaat sekalian kita balik berdiri. Dengan apa ku balas kasih-Mu? Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh bernafas. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau baik buat kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siapkan kami Tuhan, supaya kami boleh memuji Engkau dengan sukacita. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kau tolong Tuhan, jemaat-Mu yang lainnya masih dalam perjalanan, Kau akan minta mereka dengan segera Tuhan tiba di dalam rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan. Saudara, beberapa hari ini saya dapat ayat firman Tuhan ya, di grup juga ada teman saya juga yang mengatakan bersyukur, bersyukur. Rasanya itu susah ya saudara, bersyukur dalam segala hal. Kalau keadaan kita enak, nyaman, semuanya terpenuhi, wah gampang. Tuhan Yesus baik, saya diberkati. Tapi di lain pihak kalau kita berada di bawah, ya saudara, kita mengalami sesuatu masalah. Rasanya masalah yang satu belum selesai, ada lagi masalah yang lain. Itu rasanya susah sekali bagi kita untuk bersyukur. Tapi pagi hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan. Tema lagu-lagu yang akan kita nyanyikan, bersyukur sama Tuhan ya. Mari saudara, kita akan mulai. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
sudah datang ke hadirat Tuhan. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama lagu namanya, pujian kita sang kepala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama lagu namanya, pujian kita sang kepala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya, saya ingin bersyukur sama Tuhan. Kalau keadaan kita senang, gampang sekali. Wah, gampang sekali, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik terhadap keluarga kami. Ya, anak kami sini sekarang udah kerja di Jakarta. Itu kemurahan Tuhan, saudara. Nggak ada sedikit pun. Rasanya bisa nggak ya dia pergi keluar Bandung gitu, apalagi kerja di Jakarta. Tapi Tuhan baik. Pada bulan apa ya? Waktu Imlek itu dia dapat informasi, nanti kalau lebaran ada yang keluar, kamu boleh masuk. Saudara, itu saya bawa doa terus, Tuhan, kalau seandainya ini rencana Tuhan, Tuhan buka jalan, semuanya. Nah, saudara, begitu kemarin lebaran, dikasih informasi lagi, ada yang keluar, jadi kamu bisa masuk, coba melamar. Tapi aku nggak ngomong sama saya. Ya pernah ngomong sih, saya ditawarin kerja di Jakarta, tapi pikir saya, itu hanya mainan lah, bohong. Kamu mana bisa keluar dari Bandung. Tapi puji Tuhan, dia ya kontak dengan saudara saya yang di Jakarta. Akhirnya singkat cerita, dia boleh ada sampai sekarang. Saudara, itu nggak mudah, apalagi dia masih kerja di Jakarta. Kalau orang bekerja, saudara, kalau mau resign nih biasanya, yang saya alami 3 bulan sebelumnya harus mengajukan pengunduran diri. Tapi puji Tuhan, nggak tahu gimana ceritanya. 2 minggu, saudara, 2 minggu dia dikasih deadline, kamu tanggal 2 kerja di Jakarta. 2 minggu sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri, mengajukan pengunduran diri di KHT. Sampai atasannya tanya, ada apa kamu kok mau resign gini? Kerjaannya susah atau ada masalah dengan teman-teman? Dia bilang, enggak ada, semuanya baik-baik aja. Cuman ini ada kesempatan yang lebih menantang katanya di Jakarta. Makanya ya saya akan ambil kesempatan itu. Puji Tuhan,
Ini singkat cerita, semuanya boleh jadi karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara, kalau semuanya keadaannya gampang, ya, semuanya baik-baik, kita bersyukur sama Tuhan tuh, wah mudah, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi ada saatnya saya juga mengalami hal-hal yang sedih ya di bawah namanya jual ya, saya jualan. Kadang-kadang ada saatnya di bawah saudara, ya yang laku sedikit. Nah kalau sudah begitu saudara, saya hanya malam-malam kalau sudah mau tidur saya cuma duduk sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa ngomong apa-apa nih. Tuhan tahu apa yang saya alami hari ini. Saya cuma menangis sama Tuhan. Tapi ini ayat mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Saya cuma duduk menangis. Saya bersyukur sama Tuhan. Rasanya susah saudara kalau kita ada masalah, tapi Tuhan tahu bahasa air mata. Kita bersyukur sama Tuhan dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian satu lagi, bersyukur. Ku bersyukur padamu Yesusku. Amin. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, bukan karena setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, bukan karena setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan. Haleluya. Kita akan berjalan dalam korban persembahan. Kita nyanyi pujian ini, saudara. Bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur padamu Yesusku. Haleluya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu bersyukur. Ku bersyukur padamu oh Yesus, amin, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, bukan karena setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi, biar gunung pun bergoncang, biar langit pun bergoyang, bukan karena setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan.
biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah bersyukur sama Tuhan. Tapi bukan hari ini saja, saudara. Hari-hari ke depan kita, apapun yang menjadi masalah kita tetap bersyukur sama Tuhan. Mari saudara, kita akan menyambut firman-Mu dengan pujian. Ku pandang wajah-Mu, bukan dengan kekuatanku. Mari kita berdiri. Haleluya, Yesus, bukan dengan kekuatanku. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan ini.
Saya minta kesediaannya Ibu Gembala untuk pimpin untuk doa firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila pujian ini benar, kami menyatakan bahwa Engkaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan, dalam menghadapi segala masalah yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Dan kami selalu memandang kepada Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena hanya itu yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Hana yang sudah membawa kami dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pribadinya, keluarganya, dalam pekerjaannya, terutama dalam pelayanan. Tuhan berkati, berkat itu hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, karena kami butuh firman Tuhan untuk menuntun setiap pribadi kami, apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Berfirmanlah Engkau oleh hamba-Mu, kami siap mendengar. Tetaplah menguasai ruangan ini Tuhan, tetaplah menguasai setiap ruang hati kami, agar fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kalau sampai saat ini kita boleh ada ya, di minggu ketiga bulan Juni ini, semua karena anugerah kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara-saudara bangkit berdiri. Saya minta tolong Pak Yohanes bisa bantu saya untuk baca beberapa ayat yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai 13. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-13. 7 dulu. 7 baru sampai 13. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dan Mispa, mengejar orang-orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Betka. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesaya. Ia menamainya
Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Puji Tuhan. Bisa tarik nafas. Bisa. Puji Tuhan. Ini cerita saudara, mungkin saudara sudah pernah dengar kata Ebenezer. Kata Ebenezer di sini dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Jadi Samuel mendirikan satu mezbah, satu batu, dia ambil satu batu karena kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan. Diambil batu itu, dia katakan dan makan batu itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau saudara ketemu satu dengan yang lain, shalom Pak, shalom Bu, shalom Ci, kok gimana kabarnya Ebenezer? Saya boleh ada sampai saat ini, itu karena Tuhan yang menolong. Amin. Jadi kalau saudara boleh ada sampai saat ini, itu karena Tuhan yang menolong saudara. Waktu lalu saya katakan, saya sampaikan, bulan Juni Menteri Kesehatan akan perlihatkan, mau lihat dulu sampai di mana, sampai sejauh mana Indonesia akan bebas masker. Puji Tuhan. Ternyata saudara ada yang merhitungkan dari tanggal 1 bulan Juni sampai sekarang itu naik dan naik dan naik terus. Ya. Terakhir saya lihat dengar saudara sudah sampai 500 orang positif COVID. Kalau saudara bisa sampai saat ini boleh ada, itu karena Ebenezer. Tuhan sudah membawa saudara, sudah menolong saudara sampai di sini. Amin. Diawali oleh ketakutan yang sangat luar biasa. Diawali oleh bagaimana bangsa Israel ini, orang Israel, ketakutan yang luar biasa karena orang Filistin yang ingin berperang kepada mereka. Sampai-sampai dikatakan di sini mereka memohon kepada Samuel, Samuel jangan berhenti berdoa bagi saya, jangan berhenti berseru kepada Tuhan untuk kami semua. Kalau saudara ingin mengalami pertolongan Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti setelah saya udah gak tahu, terus berdoa sampai dikatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Di usia kita sampai saat ini saudara, yang ada yang kepala 4, kepala 5, atau yang sudah sampai kepala 8. Saya mau katakan, perbanyaklah berbuat baik. Perbanyaklah saling tolong menolong. Sedikit kurangi, bahkan tidak ada kebencian atau kedengkian. Hari Sabtu kemarin saya bertemu satu bapak sudah umur 78, masih main bulu tangkis. Senarnya putus saudara. Pak, saya udah gak bisa main lagi nih sama bapak. Saya gak bisa lagi dikumpul sama bapak. Pertama istrinya sudah melarang dia main bulu tangkis, anaknya, mantunya, cucunya sudah stop. Seakan-akan pernah disembunyiin raketnya saudara, ya, tapi dicari-cari ketemu juga. Kemarin putus senarnya, sudah. Sampai di sini saya main. Saya nggak tahu dia bilangnya begitu. Kenapa? Ada rasa kayaknya, aduh, saya nggak mau keluar dari komunitas. Pengen ketemu satu dengan lain, bercerita, ngobrol, ya, dengan satu dengan yang lain. Kalau ketemu bapak ini saudara, kalau saya pengen dengar keluhannya, kisahnya, itu luar biasa. Ya. Tapi saya katakan bapak ini boleh ada, itu karena anugerah Tuhan, itu karena Ebenezer. Ya. Saya lihat ke belakang tadi, mana Ibu Lili Amelia. Kemarin dia berjanji mau bersaksi. Ya. Saya lihatnya ada nggak ada. Ibu Lili Amelia mau bersaksi bagaimana Ebenezer sudah menolong dia sampai saat ini.
menarik yang kita perlu lihat, saudara. Mari kita lihat lagi ayatnya. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya di sini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi saudara, di antara Mispa dan Yesana, Samuel mengambil batu dan menaruh. Jadi di tengah-tengah Mispa dan Yesana ini, Samuel mengambil batu. Nah, menariknya saudara, Mispa dan Yesana ini ada artinya. Mispa itu artinya ya spekulasi untung-untungan. Siapa tahu ya, ini nggak tahu nih, saya dapat begini Sugan W. Ini batu Sugan W. Barangkali aja. Spekulasi untung-untungan, barangkali aja, siapa tahu terjadi. Ya. Sedangkan Yesana berarti perubahan. Ya. Nah saudara, banyak orang mengalami di dunia ini dua hal ini. Spekulasi, barangkali, untung-untungan. Buka usaha ini, untung-untungan. Spekulasi, saya taruh uang di saham ini, spekulasi, ya. Siapa tahu ada hasil yang saya dapat. Ya. Itu Mispa. Ya. Kalau Yesana, ya lagi artinya perubahan. Ya. Tanggal 5 Juli sampai 6 Juli saya akan pergi ke daerah Bogor. Karena ada pemilihan pimpinan daerah yang baru. Ada 4 kandidat. 4 kandidat ini semuanya datang ke tempat sini. Semuanya datang memberikan ya, visi misinya dia. Ada ingin perubahan yang akan dia perbuat. Ada perubahan yang akan dia lakukan. Ada sesuatu yang ingin dia perbuat semua. 4 calon datang. Entah calonnya datang, balonnya datang, atau tim suksesnya datang. Ya, cari suara, pendekatan. Ya. Ada yang bawa inilah, ada yang bawa itu. Makanya berapa bulan yang lalu saudara, kami makan uang beras partai, uang beras dari balon. Ada yang bawa sembako, lumayan, 5 kilo tumpuk sudah lumayan saudara. Ada perubahan yang akan mereka. Bumi ini tidak lagi sama seperti 10 tahun yang lalu. Jangankan bumi, saudara pun, saya pun mengalami perubahan. Ya. Kemarin bertemu dengan satu anak muda, dibilang, oh saya juga masih umur 19. Oh nggak salah, oh rambutnya sudah putih. Aku umur 19, salah. Pengennya dicat lagi supaya ngaku masih muda. Ada perubahan sudah. Tubuh ini yang tadinya kuat, bisa hebat, tapi lama-kelamaan menyosot, menurun. Tenaga kita, kekuatan kita mulai lama-lama berubah sudah. Ada yang berubah, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita tetap tidak berubah untuk tak percaya kepada Tuhan. Tidak pernah katakan ya, tetap setia, tidak berubah kesetiaan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap kita setia kepada Tuhan. Pemandu pujian tadi katakan mengucap syukur selalu. Ya, sesuai firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Ada hamba Tuhan, ya, ada seorang anak Tuhan, ya, dia dapat panggilan kerjaan, saudara. Dia berdoa, Tuhan, saya ingin dapat pekerjaan ini. Tuhan buka jalan bagi saya. Dalam doa, ketika pergi saudara, dia pergi ke Jakarta, sudah siap-siap, sampai di parkiran, dia tidak lupa, dia berdoa dulu, Tuhan sebelum saya buka pintu ini, saya percaya
kehidupan saya menjadi berkat dan memberkati perusahaan ini. Tutup pintu saudara. Naik, ketika dia keluar, dia mengucap syukur. Tuhan sudah tolong saya bisa diterima pekerjaan. Apa yang jadi saudara ketika dia kembali ke mobil, kaca mobilnya pecah saudara. Tasnya berisi laptop, uang dolar, uang rupiah, hilang. Dia bilang apa? Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia mengucap syukur. Bukan saja dia diterima pekerjaan, tapi juga mengucap syukur atas kejadian yang dia alami. Dia gak marah. Dia gak kesal. Dia pulang saudara, dia tanya, sambil perjalanan pulang dia tanyain bangsu bengkel, ini ganti kaca berapa? Dia benerin, pulang saudara, mengucap syukur. Ya. Sampai di situkah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Enggak. Tuhan bilang, katakan, sampai kapanpun Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Masalahnya tadi, batu ini ditaruh di tengah-tengah Mispa dan apa? Yesana. Ditaruh di tengah-tengah, orang mulai berpikir untung-untungan. Ada perubahan. Yang satu katakan, aduh, untung-untungan ini. Kalau saya bikin ini, untung-untungan. Mau menang mau enggak, untung-untungan. Ya. Spekulasi. Ya. Siapa tahu, barangkali aja. Ya. Yang satu perubahan terus perubahan. Tadi bilangnya iya, belum berapa menit kemudian dia bilang tidak. Tadinya mau menolong, berubah tadinya jadi tidak berubah, tidak menolong. Ya. Makanya Samuel ambil batu ditaruh di tengah-tengah orang yang suka untung-untungan, berpikirannya spekulasi, berpikirannya barangkali, berpikirannya siapa tahu jadi, atau selalu berubah-ubah kehidupannya. Ini yang terjadi bangsa Israel. Bangsa Israel jasmani merupakan peringatan, merupakan contoh bagi kita supaya tidak seperti bangsa Israel zaman lalu yang selalu apa? Untung-untungan, siapa tahu. Terus berubah, tadinya setia, tidak setia lagi. Tadinya mengucap syukur, tidak mengucap syukur lagi. Makanya Samuel ambil batu, taruh di tengah-tengah kota ini. Di kota yang dikatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau saudara masih berubah-ubah pendiriannya, sikapnya, perbuatannya, hatinya, suka barangkali mau bikin ini, barangkali melakukan ini, mikir-mikir yang siapa tahu jadi, siapa tahu untung. Kalau saudara masih ada di dua kota ini, belajarlah seperti Samuel, berdiri di tengah, tunggu pembelaan pertolongan Tuhan. Artinya apa saudara? Berdoa, berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita semua. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Saya dapat satu ayat begini saudara. Pak Yohanes bisa bantu saya lagi. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Satu Korintus pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-4. Satu Korintus 10 ayat 1 sampai ke-4. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan.
Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saudara, dikatakan ini bangsa Israel contoh bagi kita, orang Israel rohaninya Tuhan. Ya. Mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Mereka mengalami pembelaan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kehidupan mereka masih di dua hal ini. Untung-untungan, barangkali, siapa tahu, berubah terus, terjadi perubahan terus. Yang tadinya suka memuji Tuhan, udah gak memuji Tuhan. Yang tadinya suka berdoa, sudah gak berdoa lagi. Berubah terus, berubah. Tadi saya katakan, semua kita pengennya ada mengalami perubahan. Amin. Tapi kalau masih ada di dua kota ini, hati-hati. Makanya Tuhan bilang berhenti di tengah, berdoa, berseru kepada Tuhan, alami pertolongan, pembelaan Tuhan. Ambil batu, taruh. Nah, luar biasanya 1 Korintus pasal 10 katakan, ayat yang keempat saya baca lagi, mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Sampai sekarang batu itu ngikutin terus. Pertolongan itu mengikuti kita terus. Siapa dia? Kristus. Amin. Tuhan tidak pernah berubah menyertai saudara. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah spekulasi dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah untung-untungan menaruh benih, janji, talenta apapun dalam kehidupan saudara. Dia tahu kemampuan saudara. Dia tetap mengikuti saudara. Bangsa Israel contoh, malam-malam ditudungi, dipayungi dengan tiang api. Siang-siang, pagi, siang ditudungi dengan payung awan, supaya mereka tidak kepanasan, mereka tidak kedinginan. Alami pertolongan Tuhan, alami mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi toh katakan, ya, ayat yang ke-6 sedih sekali. Ya. Ayat yang ke-6, coba 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa saudara? Ayat yang ke-5. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang tak besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Walaupun sudah mengalami mujizat pertolongan Tuhan, jadi masih berubah lagi kesetiaan bangsa Israel. Masih lagi untung-untungan, masih lagi berharap yang lebih lagi saudara. Kalau saudara lihat di pasal tadi ya, 1 Samuel pasal yang ke-7, pasal 8, ketika mereka mengalami kemenangan, pasal 8, di dalam 1 Samuel pasal 8, mereka bilang begini pada Samuel, Samuel, kasih dong kepada kami raja. Mereka pengen melihat yang kelihatan. Mereka tak percaya yang tidak kelihatan. Justru yang tidak kelihatan ini punya kuasa yang luar biasa, yang tetap mengikuti bangsa Israel, yang tetap menyertai bangsa Israel dengan pertolongan demi pertolongan dalam kehidupan mereka. Seringkali kita juga demikian. Kita pengennya yang kelihatan.
Amin. Seringkalinya kita pengennya yang nyata, yang real. Saya lupa saudara, taruh videonya. Ada satu video yang saya dapat, luar biasa. Ada orang yang berjalan di padang gurun, ya, kehabisan air. Ya. Saudara tahu yang terjadi ketika terlalu lama di padang gurun, di padang pasir, yang terjadi apa? Fata morgana. Aduh, dia lihat bayang-bayang ada keran berdiri, saudara, ada air yang muncul. Ya. Padahal Tuhan bawa dia hadapkan satu bukit. Bukitnya tidak bagus, tidak baik, saudara. Ya. Tapi di balik bukit itu ada air mancur yang luar biasa. Tapi orang ini ngelihat, oh ini kelihatan, dia pergi, saudara. Ketika dia begini buka keran, dia pikir dia sudah minum, saudara. Padahal dia lagi makan pasir, saudara. Padahal Tuhan sudah bawa sesuatu yang luar biasa. Pengennya kita melihatnya yang kelihatan, yang nyata, yang real. Makanya bangsa Israel 1 Samuel pasal yang ke-8, Samuel, kami pengen raja seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja, yang bisa mimpin kan. Padahal ada tangan yang tidak kelihatan, yang menyertai, yang menolong bangsa Israel. Seringkali kita juga demikian. Masih spekulasi. Ya. Saya dapat begini, kita nggak percaya sama Tuhan, kita lebih percaya kepada orang lain. Kita lebih percaya kepada perkataan orang. Spekulasi, kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau dia untung, saya juga pasti untung. Ya. Coba-coba, berusaha, barangkali siapa tahu terjadi. Dibikin, gagal, coba lagi, gagal terus. Akhirnya apa, saudara? Berubah setia kepada Tuhan. Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak bantu saya. Padahal apa, saudara? Diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang, berhenti diam di tengah, ambil batu, harap. Ebenezer tetap menyertai saudara, tetap mengikuti saudara sampai dimanapun, sampai masa waktu kehidupan kita yang ditetapkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus dikirim bagi kita. Tidak kelihatan, tapi dia nyata, kita rasakan. Kita boleh bangun pagi, kita boleh ada sampai saat ini. Itu Roh Kudus menyertai, menolong dalam kehidupan kita. Yang seringkali yang kita tidak lakukan apa? Kita seringkali cuma minta, suruh orang, berharap sama orang. Padahal katakan, mari tetap berdoa kepada Tuhan, mari tetap berseru kepada Tuhan. Percaya, bantu itu, Kristus itu tetap menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Kalau Tuhan izinkan kita sampai akhir zaman. Hari Selasa atau hari Rabu kemarin, saya, Ibu Gembala dan saya pergi ke Nana Rohana, melawat. Ada anak sekolah minggu, emaknya dipanggil Tuhan. Umurnya masih sangat muda, 59 tahun. Gak beda jauh dari Pak Yohanes. 59 tahun, saudara. Saya kaget. 59 tahun. Sedih. 59 tahun. Ibunya, emaknya sehat, sehat, baik, bisa urusan aku mari. Ternyata saudara, 59 tahun. Hidup kita nggak tahu sampai kapan, saudara. Amin. Tapi sekali lagi, kalau saudara boleh ada, itu karena ada batu Ebenezer yang menyertai saudara, yang menolong saudara, yang memampukan saudara melewati hari lepas hari. Jangan pernah ada di dua kota ini. Diam di tempat, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tetap berseru, tetap berdoa, nantikan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau tekankan pada saudara, batu itu Ebenezer adalah batu karang rohani yang tetap menyertai, mengikuti saudara sampai saat ini. Apapun keadaan kondisimu saat ini, tetap percaya, tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Yang sulit adalah ketika kita berada di dua kota ini, di kota Mispa dan Yesana. Seringkali kita pakai pikiran kita, seringkali kita pakai akal budi kita, pengertian kita sendiri. Ketika kita berdiam diri, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari saudara, kalau kita selalu ada di dua kota ini, ada di kota Mispa, ada di kota Yesana, maka yang terjadi adalah peperangan demi peperangan dan peperangan terus yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, diam di tengah-tengah kota, berdoa kepada Tuhan, dan alami pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Kita naikkan satu pujian pada Tuhan. Hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, puji Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat
Peperangan apa yang sedang kau hadapi saat ini? Persoalan apa yang sedang kau hadapi saat ini? Jangan berspekulasi, jangan cari untung-untungan, jangan berpikir siapa tahu barangkali. Jangan berubah-berubah terus. Diam dirilah di kaki Tuhan. Berdiam dirilah. Berdoalah terus. Berserulah terus kepada Tuhan. Percayalah batu karang itu, yaitu Kristus yang penolong, yang akan menyertai saudara, tidak akan pernah membiarkan saudara. Yakinkan dirimu sendiri, Tuhan masih sanggup, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti menolong saudara. Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya untung-untungan. Jangan percaya barangkali siapa tahu, tapi percaya kepada Tuhan. Benar dia tidak kelihatan, tidak kita rasakan, tapi kita boleh lihat bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, kasih Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena Ebenezer yang masih menyertai saudara dan menolong saudara. Kita nyanyikan rapnya saja. Dan saya minta dengan hormat Ibu Norma yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan Ibu Norma sanggup, percaya dia tak tinggal. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur padamu ya Allah. Dalam seluruh keberadaan kami Bapa, yang penuh dengan kelemahan, kesalahan, kegagalan, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Betapa besar kasih setiamu Tuhan, kemurahanmu, kebaikanmu, kesabaranmu, pengampunanmu begitu melimpah-limpah atas kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, biarlah kami boleh menjadi anak-Mu yang senantiasa kami mampu mempunyai pendirian, mempunyai prinsip. Kami tidak lagi hidup kira-kira, kemungkinan-kemungkinan, tapi biarlah kami boleh mempunyai satu keyakinan iman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gunung batu kami, apapun persoalan, tantangan, kesulitan yang membuat kami secara manusia kami gentar, kami takut, kami cemas. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap memandang kepada kuasa dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa kasih kemurahan dan pertolongan-Mu selalu mengikuti sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bapa, berkati ya Bapa hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini, memakai beliau lebih dan lebih lagi untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan bawa korban persembahan kita yang kedua. Kenaikan pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan. Padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Pun bergoncang dan langit pun bergoyang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun
saja, dan badai pun mengganggu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, anak cucu kita Tuhan sudah tolong dalam studi pelajaran kita. Ya, saya lihat ada anak-anak kita baik sekolah minggu, pemuda, remaja. Saya lihat di Instagram, di bio statusnya orang tua, pamerkan anak-anak bagaimana mereka sudah lulus, naik kelas, semua karena pertolongan Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, bukan kuat gagah anak-anak kita, bukan karena kepintaran papa mama ya yang bisa matematika atau bahasa Inggris atau apalah. Ya, kami lemahnya, anak-anak kami lemah, saya lemah. Bahasa Sunda sudah. Kalau si Revo sudah, bahasa Sunda sudah, dia nggak mau ngerjain, nggak bisa ngerjain. Saya juga kalau ngomong nggak tahu dia ngomong. Jadi kalau kumpul ketawa-ketawa bahasa Sunda, saya ketawa apaan? Saya bilang begitu. Ya, jadi kita patut bersyukur, ucap syukur. Ya, semua karena pertolongan Tuhan bagi anak-anak kita. Bukan saja tahun ini, tahun ke depan Tuhan tetap akan menyertai dan menolong anak-anak kita dalam studi pelajaran mereka. Ya. Puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita berterima kasih buat kebaikan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur hari ini kami mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan tetap menyertai dan menolong dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Ebenezer yang sudah menolong sampai saat ini kehidupan kami, yang sudah menolong anak-anak kami, cucu kami, studi perkuliahan mereka. Di masa kondisi yang tidak baik, anak-anak kami bisa naik kelas, lulus. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa membimbing, mengatur anak-anak kami dalam belajar mereka. Tapi kalau mereka bisa berhasil, semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan akan menolong di tingkat berikutnya, di pelajaran yang lebih sulit kemungkinan Tuhan. Engkau tetap akan menyertai anak-anak kami sampai mereka meraih masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pekerjaan usaha setiap jemaat, biarlah mereka tetap berdiam diri, tetap berseru, berdoa, berharap Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan keberhasilan terjadi dan dialami oleh setiap jemaat Tuhan.
mengucap syukur, percaya bahwa kehidupan kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Perbanyak, mampukan setiap jemaat untuk tetap untuk boleh memberikan yang terbaik di dalam sisi mereka yang luar biasa, untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan, supaya kami boleh dapati bahwa kehidupan kami semua benar-benar merupakan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kehidupan kami, Engkaulah yang mengetahui, Engkau yang mengenal pribadi kami. Engkau juga yang sanggup, Engkau juga yang dapat menyembuhkan, memberikan lagi kekuatan, kesehatan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Mulai dari mama, daripada Ibu Ranti, Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu keadaan, kondisi, keadaan, apa yang dipikirkan, apa yang sedang dilihat oleh ibu mamanya Ibu Ranti ini. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Lawat mama daripada Ibu Ranti saat ini Tuhan. Jabat dengan kasih kuasa. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk menolong. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi mama daripada Ibu Ranti yang ada Tuhan. Menolong juga Ibu Lulu yang ada Tuhan. Ada yang mengganggu dalam bagian lehernya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu. Sembuhkanlah Ibu Lulu supaya bisa beraktivitas dengan baik, bisa melayani juga Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sepakat berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dialami oleh Ibu Lulu sehingga dia boleh baik, bisa boleh pakai lagi memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kehidupan kami semua Engkau yang mengenal, Engkau yang akan mampukan setiap kami. Kesehatan, berilah kami sehat Tuhan. Berilah jemaat sehat. Karena ketika jemaat sehat, mereka bisa beraktivitas, bekerja, berusaha, melakukan yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka. Terlebih mereka bisa beribadah, bersekutu dan melayani Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan beri bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesehatan, pemulihan yang lebih sungguh lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi buat Ibu Yona, agar dia boleh lebih beraktivitas dengan baik. Ibu Lili Amelia boleh dapat hal yang luar biasa dengan kesehatannya, pakai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami semua, Engkau yang mengenal Tuhan, yang hamba-Mu tidak tahu Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Selewati hari lepas hari dengan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak-Nya Tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.